Ibu dan bayinya telah dikurung di ruangan ini selama bertahun-tahun. Sang ibu dikurung selama 7 tahun. Anaknya dikurung selama 5 tahun. Dari hari dia lahir sampai sekarang, sang anak tidak pernah meninggalkan tempat ini. Karena ada seorang pria mesum yang membawa mereka ke tempat ini. Bocah polos yang tampan ini. Dia tidak tahu bahwa dia lahir dari situasi yang sulit. 7 tahun yang lalu ibunya masih siswi berusia 17 tahun. Orang cabul itu menculik dan memenjarakannya, lalu melahirkannya. Rambut anak laki-laki ini sepanjang rambut anak perempuan. Karena tidak ada gunting di kamar ini, orang cabul itu takut ditipu oleh ibunya. Bertahun-tahun yang lalu ibunya menggunakan tutup toilet untuk memukulnya sekali. Tapi dia tidak bisa mengalahkannya dan dia juga terluka. Lalu orang cabul itu membuang tutupnya. Ia sering datang di malam hari, memberikan makanan dan barang kepada mereka, kemudian dia melakukan keinginannya pada ibunya. Dia membiarkan bocah itu bersembunyi di lemari. Jadi bocah itu tidak akan menyaksikan apa yang terjadi di luar. Setiap hari sang ibu berolahraga bersama putranya, mengajarinya membaca dan menulis. Tapi tidak mengatakan kebenarannya. Dia ingin melindungi anaknya. Setiap pagi, mereka akan naik ke ruang kosong di atap untuk berteriak. Berharap seseorang di luar dapat mendengar teriakan minta tolong mereka. Tapi ruangan ini kedap suara. Mereka berdua belum pernah berhasil. Hari ini penjahat itu datang. Tidak membawa vitamin untuk anaknya. Dia mengatakan bahwa vitamin itu mahal dan tidak efektif. Tapi untuk anak yang hanya makan roti setiap hari, vitamin sangat penting. Saat berbicara, sang ibu tahu. Penjahat itu sudah tidak bekerja selama 6 bulan dan dia kehabisan uang. Jadi dia mudah marah tanpa alasan apapun. Hampir memukul wanita itu. Saat larut malam, anak itu diam-diam memanjat keluar dari lemari. Melihat penjahat cabul itu, ia bangun dan mencoba menyentuh bocah itu, namun sang ibu juga bangun. Dia tidak membiarkan orang cabul itu menyentuh bayinya. Orang cabul itu tiba-tiba meraih bantal, menekannya dengan kuat, sepertinya mencekiknya sampai mati. Setelah memegang bantal untuk waktu yang lama, dia melepaskannya, dan pergi dari sana. Keesokan harinya mereka mengetahui bahwa ruangan itu kehabisan daya. Mereka tidak tahu apakah itu dilakukan oleh orang cabul itu, atau dia lupa membayar tagihan listrik. Tidak ada perapian sehingga ruangan itu sangat dingin. Wanita itu buru-buru pergi untuk membuka pintu besi tetapi tidak bisa membukanya. Kedua orang ini hanya bisa memakai begitu banyak lapisan pakaian. Pada hari ini, sang ibu menemukan cara untuk melarikan diri. Dia mulai memberitahu bocah itu tentang dunia luar. Sekitar tahun itu dia ditipu dan dikurung di sini. Dia tidak menyangka anak itu akan marah. Berdebat keras dengannya. Saya tidak percaya pada dunia buruk yang Anda katakan. Anak itu masih menangis. Ya, dunia yang masih diyakini bocah itu dihancurkan oleh orang yang paling dia percayai. Bagaimana bocah itu bisa bertingkah normal? Sang ibu hanya bisa berbicara tanpa daya. Dia dikurung di sini dengan putus asa. Tidak mengatakan sepatah kata pun, atau bahkan bergerak. Anak laki-laki itu hanya harus bermain sendiri. Saat bermain, dia mengambil cangkir. Melalui bagian bawah cangkir, dia melihat cahaya dan dia sepertinya mengerti. Di luar ruangan ini mungkin ada dunia lain. Jadi anak laki-laki itu mulai aktif bertanya kepada ibunya apa yang ada di luar sana. Ibunya sangat bersemangat. Dia perlahan memperkenalkan dan memberitahu anaknya itu tentang dunia luar. Untuk membuat bocah itu semakin penasaran, dia mendiskusikan rencana dengan bocah itu. Menyuruh anak itu berpura-pura sakit untuk mengelabui orang cabul. Membiarkan penjahat itu membawanya ke dokter. Dengan cara itu, anaknya bisa melihat dunia luar. Untuk membantu putranya berpura-pura sakit, ibu menutupi wajah anaknya dengan handuk panas. Membuat seluruh tubuhnya menjadi panas dan wajahnya merah. Lalu memasukkan tangannya ke mulutnya. Membuat dirinya muntah di tempat tidur. Lalu menaruh kertas sos di saku anak. Jadi ketika sang anak bertemu seseorang setelah keluar, dia akan memberikannya kepada mereka. Penjahat itu datang dengan cepat. Ibu memberitahunya bahwa anak laki-laki itu sakit. Ia membungkuk untuk menyentuh anak itu. Sangat panas. Dia mengatakan bahwa besok malam dia akan membawa obat penurun demam. Sang ibu berkata, "Tidak, kau harus membawanya ke rumah sakit."
Tapi pria itu tidak setuju. Keduanya bertengkar dengan keras. Orang itu membalikkan punggungnya. Mereka tidak berharap dia begitu kejam. Rencana ini gagal. Ibunya menangis sepanjang malam. Tapi dia datang dengan rencana kedua, adalah membiarkan anak itu berpura-pura mati. Orang cabul akan membawanya untuk dikubur. Di jalan, anak itu akan menemukan peluang untuk melarikan diri. Meskipun anak itu terus-menerus berdebat dengan ibunya, tapi ia sangat sabar, mengajari anaknya cara bersembunyi di permadani berulang kali, cara keluar dari karpet untuk melarikan diri dari mobil. Anak ini akhirnya paham. Pada akhirnya, dia setuju untuk berkoordinasi dengan ibunya. Keduanya saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Lalu terdengar suara pintu terbuka. Sang ibu dengan cepat menggulingkan putranya ke permadani. Dia langsung menangis sedih ketika penjahat memasuki kamarnya. Dia bilang anaknya tewas. Orang itu sepertinya sedikit terkejut. Tapi dia percaya semua itu. Dia ingin melihat anak itu sekali. Tetapi wanita itu memukulnya, sehingga dia hanya bisa mengambil kembali tangannya. Orang cabul itu memutuskan untuk membawa bocah itu keluar untuk dikubur. Wanita itu berkata dia tidak bisa mengubur bayi di taman ini, dia akan sangat merindukannya. Penjahat itu setuju. Pada saat itu dia sangat bingung. Hanya bisa menyetujui semua permintaannya. Akhirnya orang cabul itu membawa pergi anak itu. Ibu dan anak laki-laki itu saling memandang sebelum mereka pergi. Itu semua tergantung pada anak itu. Ini adalah pertama kalinya anak itu keluar, dia sangat gugup. Dia terengah-engah selama beberapa jam, hampir terdengar. Untungnya, dia menahan napas, membuat orang cabul itu mengabaikan kecurigaannya. Seperti yang diharapkan, orang cabul itu membiarkannya masuk ke truk pickup dan berangkat. Anak laki-laki berbaring di mobil yang bergerak dan dia sangat ketakutan. Tapi dia ingat apa yang dikatakan ibunya. Dia tahu waktunya telah tiba. Dia mulai bergerak. Mobil berhenti 2 kali, bocah itu akhirnya keluar dari karpet. Lalu dia tercengang. Langit luas dan dunia yang besar. Benar kata ibunya. Dia berdiri dan menempel di sisi mobil dan melihat semuanya. Hal-hal baru yang tak terhitung jumlahnya membuatnya melupakan situasinya. Ternyata manusia punya banyak kemungkinan. Dan juga kebebasan. Dia tidak berani melompat keluar dari mobil karena ibu menyuruhnya menunggu mobil berhenti sebelum melompat. Akhirnya mobil berhenti. Ketika dia hampir melompat, orang cabul itu berbelok ke kanan. Dia mengetahui tentang bocah itu. Dia dengan cepat menghentikan mobilnya. Bocah laki-laki itu segera melompat keluar dari mobil. Dia berlari dan jatuh. Sepertinya dia akan ditangkap lagi. Saat itu, anak laki-laki itu menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan dengan anjingnya. Orang cabul itu menangkap bocah itu. Pejalan kaki itu ingin meminta maaf. Tapi dia menemukan pria ini sangat aneh. Selalu menggunakan kekerasan untuk menangkap anak itu. Anak ini kemudian menjerit, "Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku." Lalu dia mengeluarkan kertas itu. Tapi diambil oleh penjahat itu. Dia memeluk anak itu. Kemudian pejalan kaki itu berteriak bahwa dia sudah memanggil polisi. Orang cabul itu ketakutan dan melemparkan bocah itu ke samping. Mengemudi sendirian, bocah itu jatuh di sisi jalan. Tidak mengatakan sepatah kata pun atau bergerak. Saat turun hujan, pejalan kaki masih bersama bocah itu. Juga ambil karpet untuk menutupinya. Sampai polisi datang. Ia adalah petugas polisi wanita yang hangat. Dia memeluk bocah itu ke dalam mobil dan mulai bertanya tentang situasinya. Tapi bocah itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia sangat ketakutan. Polisi wanita itu mengajukan banyak pertanyaan. Akhirnya bertanya apakah dia punya ibu. Anak itu menjawab, tapi dia tidak ingat nama ibunya. Dia tidak tahu di mana ibunya. Polisi bertanya dengan sabar, sedikit demi sedikit. Seperti apa kamarmu? Apakah ada jendela? Adakah sinar matahari yang masuk? Akhirnya anak laki-laki itu menyampaikan informasi penting. Kamarnya gubuk. Polisi terus bertanya, bagaimana dia melompat keluar dari mobil? Anak laki-laki itu berkata ibunya menyuruhnya melompat ketika mobil berhenti. Tapi dia tidak melompat sampai ketiga kalinya mobil itu berhenti. Melalui informasi ini polisi wanita segera melakukan pencarian di mana ada 3 lampu lalu lintas. Dia segera melapor ke markas. Markas besar mulai memeriksa tempat perlindungan di daerah ini.
Setelah beberapa saat mobil polisi berhenti di sebuah ruangan. Bocah itu sepertinya merasakan tempat yang sangat akrab. Dia meraih jendela mobil dan melihat keluar. Kemudian dia mulai menggedor pintu mobil. Ibu. Akhirnya, dalam kegelapan, sosok yang dikenalnya berlari keluar. Itu adalah ibu anak laki-laki itu. Dia berlari untuk membuka pintu mobil. Ibu dan anak itu saling berpelukan. Ibunya menangis. Mereka melewati banyak hal, tapi pada akhirnya mereka bebas. Setelah dikurung oleh orang mesum selama 7 tahun, akhirnya mereka bebas. Tidak lama setelah itu, orang cabul itu ditangkap polisi. Semua tampaknya telah diselesaikan, tapi masalahnya sekarang adalah menjalani hidup. Bocah itu sudah berusia 5 tahun. Pertama kali pergi keluar, dia sedikit tidak bisa beradaptasi. Dia tidak berani berbicara dengan siapapun. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan anak laki-laki itu, dia akan memberitahu ibunya terlebih dahulu. Kemudian ibunya yang mengatakan pada orang lain, nenek ingin memotong rambut panjang anak laki-laki itu. Tapi bocah itu tidak mau. Dia mengatakan itu adalah kekuatannya. Semua orang masih mengerti untuknya. Selalu memperlakukannya dengan sangat lembut. Perlahan membuat dia melepaskan kewaspadaannya. Sampai suatu hari, kakek bocah itu menemukan bahwa ia sangat tenang. Tapi tampaknya diam-diam mengamatinya. Jadi kakek pura-pura bergumam, membawa anak itu ke dapur. Membuatkan bocah itu semangkuk sereal yang lezat. Akhirnya dia mengucapkan kalimat pertama padanya. Apakah kamu punya anjing? Anak itu mulai membuka hatinya. Tapi ibu mulai kesal. Dia mulai menyesal dan mudah marah. Melihat foto sebelumnya dan melihat gadis-gadis lain. Dia sangat marah, karena dia tidak mengerti, mengapa takdir membuatnya sangat menderita. Suatu kali, putranya duduk di sampingnya dan melihat ke telepon. Membuat kebisingan. Dia dengan kasar menarik bocah itu keluar. Ibunya datang untuk menasihatinya. Dia juga berbicara dengan keras kepada ibunya. Dia menyalahkan tanggung jawab penculikannya pada ibunya. Karena ibunya mengajarinya untuk menjadi orang baik. Bersikeras bahwa ini adalah alasan yang menyakitinya. Kemudian seorang reporter datang untuk mewawancarainya. Mereka selama wawancara menanyakan banyak pertanyaan yang keterlaluan. Pernahkah Anda berpikir untuk bunuh diri? Menunggu bayi tumbuh? Apakah Anda memberitahu bayi tentang ayahnya? Pertanyaan yang paling kritis adalah persalinan. Mengapa Anda tidak membiarkan pria itu meninggalkan bayinya di rumah sakit? Jadi anak itu bisa bebas. Mengapa Anda tidak mengorbankan diri Anda sedikit? Pertanyaan ini seperti pisau yang menikam di hatinya. Dosa seperti hantu yang menempel padanya. Membuatnya sedih, tak terkendali. Malam itu dia meminum obat untuk bunuh diri. Ketika anak laki-laki itu mendengar ibunya muntah, dia berlari ke kamar mandi dan menemukan ibunya dalam keadaan koma. Dia menjerit, sampai kakek nenek bergegas masuk, membawanya ke rumah sakit. Sejak ibunya dirawat di rumah sakit, untuk memulai perawatan psikologisnya. Ini pertama kalinya anak itu meninggalkan ibunya. Dia berusaha untuk belajar hidup sendiri. Secara bertahap di bawah perhatian semua orang. Bocah itu bisa berbicara dengan orang asing. Suatu hari kakeknya membawa pulang seekor anjing. Dia sangat senang, bersenang-senang dengan anjing. Tapi anak laki-laki itu selalu merindukan ibunya. Terkadang dia melihat foto ibunya ketika dia masih kecil. Dia merenungkannya. Dia mencoba memahami rasa sakit ibunya. Hari itu, tiba-tiba anak laki-laki itu mendatangi neneknya. Bertanya pada nenek apakah dia bisa membantunya memotong rambutnya? Karena anak laki-laki itu merasa bahwa rambut adalah kekuatannya. Dia ingin memotongnya dan mengirimkannya ke ibunya. Dia sangat senang, membantu dia memotong rambutnya. Kemudian membantu dia mencuci rambutnya. Bantu dia menyekar rambutnya. Anak laki-laki itu tiba-tiba berkata, "Nenek, aku mencintaimu." Setelah dia mendengarnya, hidungnya menjadi merah. Tetesan air mata keluar. "Aku juga mencintaimu, Jack." Beberapa hari kemudian, seorang teman tiba-tiba mengetuk jendela. Ingin bermain dengannya. Bocah itu segera keluar, untuk bermain bersama, seperti banyak anak normal lainnya. Di saat yang tepat, ibunya kembali. Dia melihatnya. Dia tersenyum kecil. Dia pergi keluar. Bocah itu melihat ibunya bergegas lari. Mereka saling berpelukan erat. Ternyata ibunya semakin baik.
Sang ibu memberitahu anak laki-laki itu bahwa ketika dia melihat rambut yang dikirimnya, sang ibu segera tahu bahwa dia bisa pulih kembali. Setelah itu, hidup mereka menjadi lebih baik. Keluarga yang harmonis dan penuh canda tawa. Ibu dan anak laki-lakinya sering keluar untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Semuanya sangat indah. Kemudian, mereka kembali ke tempat mereka disekap. Mengunjungi terakhir kalinya, bocah itu masuk ke dalam, tiba-tiba mendapati dirinya tidak mengenali ruangan ini. Apakah tempat ini menjadi lebih kecil? Atau karena dia sudah dewasa? Akhirnya bocah itu mengucapkan selamat tinggal pada peralatan rumah tangga yang membesarkannya. Selamat tinggal pohon, selamat tinggal kursi, selamat tinggal lemari. Dia ingin ibunya mengucapkan selamat tinggal pada ruangan ini bersamanya. Ibunya segera mengucapkan kalimat lembut. Selamat tinggal kamar. Mereka akhirnya berhasil melepaskan kandangnya. Kandang ini bukan hanya ruangan itu, tapi juga ruang di dalam jiwa. Jiwa setiap orang terjebak dalam sebuah ruangan. Kita harus menjadi lebih tangguh untuk menghancurkannya. Seperti yang dikatakan nenek, tidak ada yang lebih tangguh dari diri sendiri. Kita semua harus membantu orang yang kita cintai, mendampingi dan mendukung mereka agar lebih kuat.